dan timnya. Besoknya, Connie bersiap cek saldo, namun saat login akunnya dibekukan. Connie terpaku, ia pikir bakal terus untung lewat situs itu, jadi ia belum pernah tarik uang. Apa usahanya belakangan ini sia-sia? Demi tarik uang, Connie cari bantuan hacker wanita. Usai tahu kronologinya, sang hacker kesal sekaligus geli. Kupon ilegal itu ternyata dijual lewat situs resmi. Parahnya, mereka berani promosi depan kamera seakan tak takut polisi. Tapi itu cuma candaan. Si hacker akhirnya membantu demi uang. Ia mulai beraksi membuka blokir akun, menghapus video berwajah asli, dan melenyapkan jejak polisi. Ia juga mengajari Connie dan temannya menyembunyikan IP agar tak terlacak. Terakhir, ia memindahkan dana ke berbagai akun identitas palsu. Setelah itu, hacker mengingatkan uang baru bisa diambil 6 bulan lagi, menunggu pengawasan investor. Jika butuh jasanya lagi, mereka harus bayar komisi 10%. Connie dan rekannya sadar butuh bantuan hacker, jadi mereka langsung setuju. Dengan bantuannya, Connie makin percaya diri dan berani. Mereka memalsukan identitas, membuat situs transaksi baru, bahkan menyewa kantor. Bisnis berkembang pesat, dan uang terus mengalir masuk ke akun mereka. Rasanya mereka meraup banyak keuntungan, dan 6 bulan pun berlalu. Saat memeriksa akun, saldonya sudah ratusan juta dolar Aisyah, membuat keduanya gembira. Tiba-tiba mereka teringat adegan film dan sadar uang ini ilegal, atau uang hitam. Mereka berpikir, perlukah uang ini dicuci agar aman digunakan? Jika tidak, suatu saat Nike bisa hancur. Mereka pun langsung memutuskan untuk bertindak. Pikirnya, membeli barang mahal lalu menjualnya lagi bisa mencuci uangnya. Tapi mereka biasa hidup hemat, dan selalu teliti menganggarkan belanja. Kini saat harus beli barang mahal, mereka bingung mau beli apa. Connie pun menelepon suaminya, menanyakan apa ada keinginan tertentu. Saya akan membeli Lamborghini. Namun bahkan setelah Connie membeli puluhan Lamborghini, uang di rekening mereka masih belum berkurang banyak. Sampai suatu hari, Connie tiba-tiba menemukan sebuah iklan promosi perdagangan senjata. Sore itu juga, mereka langsung pergi ke lokasi perdagangan senjata, dan dalam sekejap membeli satu mobil penuh senjata model terbaru. Jumlah transaksi mereka bahkan membuat para pedagang senjata mulai curiga, apakah mereka tanpa sengaja telah menjual senjata kepada teroris. Namun, meskipun mereka menghamburkan uang tanpa kendali, itu tetap saja hanya mengurangi sedikit dari saldo rekening mereka. Setelah diskusi, mereka punya ide aneh, membuat bayi tabung sebagai hiburan. Mereka beli benih berkualitas, lalu menyiapkan prosesnya. Karena bingung menghabiskan uang, Connie menyembunyikan sisanya di kotak camilan. Besoknya, sang hacker melacak mereka dan menanyakan uang di rekening. Dengan semangat, mereka menjawab uangnya sudah dicuci bersih. Hingga si hacker hampir pingsan. Ternyata rekening itu sudah punya fitur cuci uang otomatis. Jadi uangnya legal. Agar tak dicurigai polisi, mereka harus segera membereskan semua barang itu. Mobil mewah. Semua dijual murah, beli satu gratis satu, bukannya untung, malah rugi besar. Untuk menyelidiki, pemiliknya, Bang Pan, lapor polisi. Dibantu polisi, mereka segera melacak kampung halaman Connie lewat kode email. Biar tak curiga, mereka datangi kantor pos setempat. Usai diselidiki, petugas pos gugup membocorkan rekannya. Karena Xiaohei dan Hei Mei adalah teman masa kecil, dan belakangan ini mereka sering bersama. Akhirnya polisi membawa mereka ke kantor. Saat diinterogasi, Xiaohei bungkam hingga ia pun dilepaskan. Namun saat memberi kabar, ia tertangkap basah polisi sehingga lokasi mereka terbongkar. Setelah identitas dipastikan, polisi segera bergerak dan keduanya langsung diringkus di tempat. Terlibat 30 juta, keduanya terancam buih 50 tahun. Mendengar itu, suami Connie segera menceraikannya malam itu demi putus hubungan. Saat sidang tiba,